कौन सा मैच डाला था? Baru-baru ini Afrika Selatan membuat geger sejagat raya, dengan keberaniannya menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Afrika Selatan menggugat Israel atas dugaan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina terutama di jalur Gaza. South Africa contends that Israel has transgressed Article 2 of the Convention by committing actions that fall within the definition of genocide. The actions show a systematic pattern of conduct from which genocide can be inferred. The suffering of the Palestinian people, physical and mental, is undeniable. Turning to the third genocidal act under Article 2C, Israel has deliberately imposed conditions on Gaza that cannot sustain life and are calculated to bring about its physical destruction. Langkah yang dilakukan Afrika Selatan untuk menggugat Israel ke Mahkamah Internasional belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat masyarakat di dunia menduga-duga bahwa ada hal yang mendorong Afrika Selatan berani melakukan tindakan yang sangat di luar nurul tersebut. Emang boleh seberani ini? Dari bertahun-tahun lamanya, Afrika Selatan merupakan salah satu pendukung garis keras kemerdekaan Palestina. Di berbagai macam kesempatan, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa selalu menyerukan semangat perjuangan kepada masyarakat Palestina dan mengecam Israel atas tindakan agresinya di Palestina. Afrika Selatan melakukan hal yang berani ini tentunya bukan tanpa alasan. Ada hal yang melatar belakangi mengapa Afrika Selatan bisa seberani ini dalam membela Palestina. Untuk mengetahui lebih lanjutnya mengapa Afrika Selatan bisa seberani ini, kita harus melihat dari segi sejarah bagaimana hubungan Afrika Selatan dengan Palestina di masa lalu. Semua dimulai ketika Presiden Afrika Selatan kala itu Nelson Mandela dan Kongres Nasional Afrika atau ANC, berhubung baik dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, yang kala itu di bawah pimpinan Yasser Arafat. ANC dan PLO merupakan dua organisasi yang saling mendukung perjuangan satu sama lain. Nelson Mandela kala itu pernah menggambarkan Arafat sebagai kawan seperjuangan dalam sebuah wawancara televisi di Amerika Serikat pada 1990. Salah satu analisis politik bernama Levindo mengatakan, ketika kami berada di bawah apartheid, rakyat Palestina menunjukkan bentuk solidaritasnya kepada kami, dan sekarang ketika kami melihat hal asasi manusia disalahgunakan, seperti apa yang terjadi oleh Israel atas Palestina, maka kami harus ikut bertindak. Mantap gatuh mamen. Dalam gugatan Afrika Selatan terhadap Israel, Afrika Selatan menuding Israel melanggar kewajibannya, berdasarkan Konvensi Jenewa 1948, tentang pencegahan dan hukuman genosida. Selain karena kedekatan antara Afrika Selatan dengan Palestina, hal yang mendasari Afrika Selatan bisa seberani ini yaitu, desakan dari masyarakat Afrika Selatan yang menginginkan pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Akan tetapi tindakan baik yang dilakukan Afrika Selatan menuai banyak kritikan dari banyak orang. Bahkan beberapa pengamat menilai bahwa hal yang dilakukan oleh Afrika Selatan ini hanya untuk menutupi kebobrokan pemerintahan Afrika Selatan, yang dikecam sangat buruk penanganannya terkait hal ekonomi di sana. Bagaimana menurut kalian nih bro? Apa tindakan yang dilakukan Afrika Selatan murni benar-benar ingin membantu, atau ada hal lain di belakangnya? Bromin mah tidak nyaho sih. Yang ada pendapat tulis di kolom komentar oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Pokoknya kalian bedebes mantul enjoy markonyoy jiwa pokonama. Jangan lupa like kalau suka, jangan dislike kalau bisa, subscribe harus mau. See you next video.